kembali dengan Shurick Shop. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan ini ada box baru yang tulisannya SLR. Untuk teman-teman para blasterian mungkin sudah tahu bahwa ini adalah SLR yang baru. Setelah yang tahun lalu dikeluarkan SLR V4, yang ini Jingji itu mengeluarkan SLR V5 atau V5. Ini 18 plus guys. Jangan do not aim at eyes or face, jangan menyasar mata atau wajah. CA 14 ini apa? King Arms, King Arms, Classic Army. Alright, di sini ada tulisan-tulisan yang kita lihat di sini sudah menggunakan bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab, ada juga bahasa Sanskerta. Seperti itu. Boxnya cantik guys. Ini kalau dikasih ke istri, ini bakal bikin istri jadi senang sekali karena kita lihat di sini dia ada semacam glitter begitu. Jadi beda ini boxnya dan teksturnya beda dengan box pada umumnya. Kalau di SLR V4 kalian bisa lihat juga di review lengkap di playlist kita, itu bentuknya kayak majalah. Ini teksturnya agak beda. Selain glitter ada juga kayak ripstop. keren. Langsung saja kita lihat di bagian dalamnya. Seperti biasa, SLR sejak di V4 sudah menggunakan pengaman yang lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. Yang ini sudah menggunakan pengaman busa, teman-teman. Busa yang cukup tebal, cukup mengamankan unitnya. Kalian dari boxnya dapat manual dalam bahasa Cina. Tentunya zaman sekarang ini bisa, oh ya, ada bahasa Indonesianya juga. Sehingga, bahasa Inggrisnya juga, sehingga kalian bisa membacanya. Dan bahkan sekarang kita sudah dibekali dengan teknologi seperti Google Lens yang bisa membaca ini, mentranslate-nya dengan bahasa Indonesia misalnya. Silakan kalau kalian order unit ini untuk dibaca terlebih dahulu, tetapi kita taruh saja di samping untuk review ini dan kita langsung saja kepada isi box dari unit ini. Ini adalah gel blaster yang dikonversi ke airsoft, ke AEG seperti biasa. Dan di sini ada magazine. Ini kita kasih magazine metal high cap 330 rounds yang sudah ada marking seperti ini di Shurick Shop. Yang ingin beli satuan juga bisa, di Shurick Shop ada jual. Kemudian kita dapat visir. Visir ini adalah visir RBS yang berbeda. Sebentar juga kita akan pasang dan kita review juga. Kemudian ini ada kacamata yang sangat penting ketika kalian bermain. Kalian harus menggunakan kacamata guys, karena untuk kacamata dijual di Shurick Shop tetapi mata tidak dijual di Shurick Shop. Oke, tapi kacamata ini tidak direkomendasikan untuk dipakai. Dan ini dia unitnya. SLR V5 guys. Kita tutup saja untuk boxnya dan kita simpan dulu. Biar kita fokusnya ke unit ini. Dan sebelum kita lebih jauh ke review, biar saya pasang dulu ini untuk pernak-perniknya biar semakin keren unit ini. Alright, ini dia guys unitnya SLR V5. Dan ini kita dapat dari pabrik ini. Ini di flip up dari visir depan belakang yang sudah adjustable. Bagian depan naik turunnya bisa diatur dan bagian belakang kiri kanannya bisa diatur. Ini sudah marking, ada FOB defense, marking FOB defense RBS guys. Ini visir yang berbeda. Biasanya di SLR itu sejak dari gen 1-nya itu menggunakan Embas Pro ya, tapi ini dia mengganti untuk memberikan cita rasa yang baru di SLR V5-nya ini dengan visir dari FOB defense. Keren sekali unit ini. Dan mari kita review dari depan sampai belakang. Oh ya, by the way teman-teman, ini adalah order dari customer kita dari Banten. Satu kampung kayaknya dengan Ketum Inasok ya guys. Terima kasih ordernya. Sekalian kita review. Dan unit yang seperti ini di Shurick Shop tinggal satu. Jadi setelah ini tinggal satu, cuma dua. Jadi kalau kalian order jangan sampai terlambat. Oke, gercep guys. Nah, ini kita lihat bagian depan sini.
bagian depan sini ada silencer, dan silencer ini sudah dari bahan metal. Ini silencer metal tapi dummy guys. Ini lebih ke louder daripada silencer yang sebentar ketika kita tes kita akan dengar bunyinya itu berbeda. Bunyinya agak lebih mengintimidasi karena lebih keras daripada yang biasanya. Nah, ini memang fitur dari SLR Rifle Works. Ini yang versi BD56 guys. Nah, BD56 itu seperti ini bentuk khasnya karena dia memiliki bagian depan yang agak lebih besar daripada bagian belakangnya. Untuk wristnya, ini wrist nilon yang sangat berkualitas. Seperti ini fungsinya untuk menyimpan silencer ini. Jadi untuk BD wrist ini sudah menggunakan internal suppressor. Itu seperti real steel-nya demikian guys. Keren. Ini beda baru kali ini. Dan pegangannya kalau kalian pegang di bagian depan sini ini agak lebih besar. Nah, bagi kalian yang suka pegangan depan yang besar, dan pegangan bagian ini untuk kalau kalian suka pegangan yang lebih ramping seperti SLR pada umumnya. Jadi bisa di sini juga untuk pegangannya. Nah, di dalam sini selain silencer metal ada outer barrel metal. Outer barrel metal ini hanya sampai di sebagian sini ya. Jadi kalau kita mau lihat sih sebenarnya panjang dari unit ini untuk outer barrelnya itu hampir sama dengan SLR V4. Tetapi yang dia memanjang ke depan ini dari silencernya. Jadi unit ini pada dasarnya adalah settingan untuk close quarter battle atau CQB. Itu dia bagian wristnya. Di sini ada marking SLR seperti biasa. Dan ini M-lock. Ada M-lock, satu M-lock di sini untuk kalian pasang aksesoris, misalnya wrist cover. Dan bagian di bawah sini misalnya ada yang ingin pasang bagian foregrip atau handstop, silahkan di sini bisa untuk M-lock-nya. Dan di sini kiri kanan sudah ambi kiri kanan, di sini ada lubang untuk kita attachkan sling, push on sling. Nah, seperti itu. Dan kita ke bagian body. Ini yang agak berbeda daripada SLR pada umumnya. Sejak dari pertama kali Jingji mengeluarkan SLR itu selalu menggunakan body yang sama. Kali ini Jingji mengubah dengan menggunakan receiver dari BD56 yang sudah beda desainnya. Biasanya di sini ada kotak six pack dan di bagian sininya ada tulisan SLR yang besar. Tetapi ini kita lihat dia agak lebih ramping dan rata sekali. Kemudian dia ada tekstur-tekstur yang tonjolan-tonjolan yang sedikit saja, dan bentuknya ini lebih kotak-kotak ya, kayak iPhone kayaknya. Yang lama belum model iPhone, model Android zaman dulu. Alright, di sini teman-teman lihat ada tulisan atau marking mod SLR BD56. Jadi ini adalah receiver sebenarnya dari BD56 kaliber multi, dan dia ada nomor-nomor seri yang dummy sih ini. Di bawah sini ada tulisan SLR. Demikian seperti biasa di bagian sini ada tulisan SLR Rifle Works Winter Garden Florida FL USA. Nah, ini alamat dari SLR Rifle Works yang real steel ya. Kalau ini produk dari Jingji guys. Nah, ini bahannya nilon semua. Di bagian dalam itu metal, bagian body ini keseluruhan nilon, dan nilon dari Jingji itu tidak perlu dilakukan lagi. Bisa saya klaim bahwa nilon produksi dari Jingji itu adalah yang terbaik di gel blaster. Di bagian sebelah sini sama, tidak banyak pernak-perniknya, tidak banyak tekstur-teksturnya. Di sini ada tulisan SLR yang biasanya besar, ini tulisannya kecil dan bentuk seperti ini dan agak mengkotak-kotak juga seperti itu. Dan semua peritilan yang ada di unit ini menggunakan peritilan metal. Bahkan bagian deflektor ini menggunakan metal juga. Charging handle sudah ambi kiri kanan dan dari bahan metal juga. Kalau dust cover ini dia menggunakan bahan metal juga. Ketika kita tarik dia terbuka dan dia mengekspos dummy bolt yang ada marking SLR seperti biasa. Dan kemudian ini sudah ada fitur bolt catch, dan kemudian untuk merilis kita menekan bagian sebelah kirinya. Nah, seperti itu. Memang untuk settingan BD56 SLR seperti itu, dia tidak menggunakan bolt release di sebelah kanan, hanya sebelah kiri saja. Tetapi bagian selektor ini sudah ambi. Jadi kalau saya putar dari sebelah kiri, sebelah kanan juga ikut berputar. Dan ini lebih enak, dia lebih presisi daripada versi sebelumnya di V4 ya. Ini mungkin salah satu keunggulan dari V5 ini. Nah, apalagi
Di sini grip sama dengan V4 menggunakan grip Ares Amuba. Di sini ada marking Amuba, di bawah juga ada marking Amuba. Dan ini grip yang kekinian, enak untuk CQB dan dia itu ergonomis. Tidak besar, dia itu enak kalau untuk tangan yang sekecil tangan saya. Ya, cukup kecil juga tangan ini sehingga megangnya enak. Di unit pribadi saya menggunakan grip Ares Amuba seperti ini. Nah, kemudian kita ke popor, guys. Nah, tabung popor, dia menggunakan tabung popor metal. Ini sudah menggunakan tabung popor metal, outer barrel metal, dan silencer atau lauder metal, sehingga dari depan ke belakang ini metal dan metal. Nah, dia di sini ada popor SL ya, popor Magpul atau MOE XSL. Dan ini popor yang paling direkomendasikan untuk kalian yang hobi CQB. Kebanyakan untuk teman-teman yang CQB lebih memilih popor ini karena dia bentuknya ringkas, tidak ribet, dan dia kuat, dan dia juga ergonomis. Pokoknya enak untuk manuver. Alright, di bagian sebelah sini sama, kiri kanan sama. Oke, seperti itu. Dan yang paling membedakan sebenarnya yang jadi keunggulan dari SLR V5 ini bukan di bidang eksternalnya. Eksternalnya sama saja sih sebenarnya dengan SLR V4, tetapi yang menjadi keunggulannya dia adalah bagian dalamnya. Ini sudah menggunakan gearbox metal, guys. Gearbox metal yang berkualitas. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kualitas dari unit ini. Yang Jingji saja menggunakan gearbox nilon sudah semantap itu, apalagi Jingji yang menggunakan gearbox metal. Nah, gearbox metal keluaran dari Jingji ini memang belum terbukti, tetapi kita memiliki referensi ketika dia mengeluarkan gearbox nilon itu sudah berlangsung sekian lama, dan kita sudah tahu untuk teman-teman blasterian juga lebih paham bahwa gearbox nilon dari Jingji itu mantap sekali. Dia menggunakan salah satu bearing yang terbaik yang bisa dikomparasi dengan Lonex. Dan untuk gearbox dari Jingji itu sudah kita bawa ke jurnas. Saya juga pribadi menggunakan itu hampir tiap minggu dengan settingan yang gila-gilaan, tidak hancur-hancur. Nah, apalagi gearbox yang ditawarkan sekarang menggunakan gearbox metal, guys. Jadi unit ini semakin mantap saja dengan gearbox metalnya. Selain itu, tentunya untuk bobot dari unit ini semakin proporsional dan semakin realistis karena sudah menggunakan gearbox metal. Jadi dia harusnya lebih berat daripada SLR yang sebelumnya. Kita akan timbang untuk unit ini. Oke, ini kita sudah ada timbangan, kita on dulu. Oke, di 0, dan kemudian kita timbang unit ini. 0, timbang plus max. Nah, dia ada di 2230 atau 2228 gram, 27 atau 2,2 kilo lah. 2,2 kilo. Jadi unit ini sekecil ini dia beratnya 2,2 kilo, jadi sangat proporsional. Kita punya SLR V3 di depan sini yang bisa kita bandingkan. Kita bandingkan, ini ada V3. Kadang-kadang unit ini yang minat juga silahkan di order, ada di Surik Shop. Kita custom satu menggunakan full SLR style, dan yang keren juga ini menggunakan popor SL ya, sama kayak yang V5 nya. Dan kita coba timbang bersama dengan magasinnya. Dia ada di 1477 atau taruhlah dia sudah mendekati 1,5 kilo. Jadi agak jauh lebih berat untuk V5 ya dengan V3, karena V3 ini pun panjang, dia hampir sama dengan panjangnya V5. V5 sama panjangnya dengan V3 yang menonjol dummy silencer atau laudernya saja. Jadi unit ini sudah sangat proporsional tanpa aksesoris. Beratnya tadi 2,2 kilo. Jadi enak untuk manuver, tidak begitu membebani Anda, dan juga tidak terlalu ringan sehingga kalian untuk aiming itu bergetar. Itu dia guys, fitur-fitur dari unit ini. Yang sudah terbiasa dengan V4 tidak akan asing lagi sih sebenarnya dengan unit ini. Yang membedakan salah satu tadi gearbox di V5 ini menggunakan metal, dan kemudian dia popornya sudah menggunakan popor tabung popor M4 pada umumnya, sehingga kalau kalian mau ganti tabung popor atau kalian mau ganti popor itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk memvariasi unit ini. Alright, itu dia review kita untuk eksternal dan internal dari unit ini, dan selanjutnya kita akan tes krono untuk unit SLR V5 ini. Right, krono sudah siap dan kita akan tes
Masukkan magazine, kerek. Ada yang lupa teman-teman, lupa pasang baterai. Sekalian kita tunjukin untuk pasang baterainya. Nggak enak juga ini, pakai lupa. Baterai guys, ya baterai. Jadi baterai masuk dulu ke tabung popor. Kita pakai T-plug seperti biasa di Silk Shop, biar kalian tidak bingung untuk upgrade lagi dari Tamiya atau dari XT ke T-plug. Kita sudah pakaikan T-plug, sehingga langsung aja sudah menggunakan konektor dengan kapasitas yang paling direkomendasikan untuk airsoft. Oke, udah tadi kita kerek dan sekarang kita test out dulu. bunyinya beda guys, kayak kentongan. Tes 392 387 389 386 390 386 385 387 386. Oke, itu dia. Jadi FPS unit ini ada di 380-an ke 390-an. Ini unit standar yang kita keluarkan ya guys. Jadi untuk upgrade seperti di SLR V4, kita reviewnya ada di 360-an. Sedangkan kalau mau 420 430 pun bisa. Tentunya dengan tambahan biaya. Ini standarnya ada di 380-an ke 390-an FPS. Oke, kita cek untuk RPS-nya dalam 1 detik berapa BB yang bisa ditembakkan oleh SLR V5 ini. Salah. Oh, 21 20 kurang dikerek. 20. Oke, jadi untuk RPS dari unit ini dia main di kisaran 19 sampai 20 RPS. Jadi cukup cepat ya, unit ini cukup tinggi untuk ROV-nya. Dia biasanya yang kita jual itu ada di 16-17, sedangkan SLR V5 ini dia ada di 19 sampai 20 RPS. Alright, itu dia review kita untuk Jingji SLR yang keren ini. Kalian masih bisa order di Zurich Shop untuk batch ini beberapa bulan ke depan mungkin. Dia tinggal ada satu, jadi jangan sampai dilewatkan. Ini akan kita kirimkan ke Banten. Terima kasih untuk customer kita. Salam ke Ketum di Banten, salam ke ke Bang Dede juga. Dan yang satu itu dipakai sama Ketua Triple S di Manado, dan yang satu lagi masih jomblo, silakan untuk diorder. Yang berminat silakan kontak langsung aja ke Ibu Admin by WA yang sudah dicantumkan di video ini, atau kalian bisa cek juga di deskripsi dari video ini. Alright, demikian review kita untuk Jingji SLR V5 yang sangat keren ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you.